Mengenai relasi fungsi. Di sini ada relasi fungsi, kemarin kalian sudah baca itu mengenai hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang di relasi fungsi itu ada namanya domain, yaitu daerah asal. Kodomain itu daerah lawan, ada range yaitu hasil. Ya, ini kamu harus tahu ini ketiga ini karena ini ada di relasi fungsi. Kemudian kita dengan contoh ya, kita mau dengan contoh di sini saya buat sebuah diagram ya. Ada himpunan A dan himpunan B. Doni, ada Dinda, ada Rika, kemudian ada apel, jeruk, mangga, dan pir. Nah, misalkan seperti ini nih. Doni, hubungan antara A dan B. Kira-kira apa? Doni. Ya, misalkan gini. Doni, dia sukanya apel. Nah, kasih tanda panahnya di tengah. Jangan lupa kasih garis dan dikasih tanda panah. Nah, Dinda sukanya mangga. Gitu ya. Ingat tanda panahnya, jangan lupa. Kemudian Rika sukanya misalkan jeruk. Tanda panahnya ada juga tuh. Nah, Dinda suka juga sama pir, maka ditarik lagi tanda panah. Ini seharusnya lurus ya, karena saya pakainya di papan tulis ini agak kurang lurus. Nah, kalau kalian lihat di sini, Doni sukanya apel, Dinda sukanya mangga sama pir, Rika sama dengan jeruk. Nah, ini disebut dengan relasi fungsi. Disebut dengan relasi gitu ya. Jadi ada hubungan nih antara A dan B. Kalau kalian lihat diagram ini, hubungan antara A dan B apa? Yap, betul sekali, yaitu buah kesukaan. Maka relasi mereka adalah buah kesukaan. Ya, buah kesukaan B atau kesukaan ya, nggak usah pakai buah deh. Doni kesukaannya apel, Dinda kesukaannya jeruk, gitu ya. Atau Rika sukanya jeruk, Dinda sukanya mangga sama pir. Atau kita ringkas, bukan kesukaan, yaitu suka. Jadi hubungan antara B dan A dan B adalah suka. Doni suka apel, Dinda suka mangga, Rika suka jeruk, ya. Terus Dinda suka juga sama pir. Jadi relasi antara A dan B adalah suka. Gitu ya. Nah, sekarang apa itu domain? Domain ada daerah asal. Siapakah daerah asal? Ini. Bagian A ini namanya adalah domain. Ya, daerah asal. Nah, sekarang kodomain daerah lawan. Mana daerah lawan? Nah, si B ini adalah si kodomain atau daerah lawan, gitu ya. Selanjutnya range atau hasil. Kita tulis ini. Range-nya bisa pakai kurung kurawal ya, bisa dipasangkan. Ya, di situ Doni sama apel. Maka Doni, apel. Kurung tutup. Rika dengan jeruk. Kurung tutup. Koma juga nggak apa-apa. Kurung kurawal tutup juga. Nah, ini adalah range. Range itu berarti adalah hasil tanda panah ini. Atau bisa juga kita tulis di sini apel yang kena tanda panah ya. Mangga, jeruk, sama pir. Sama saja, hampir sama dengan kodomain, ya. Tapi di sini range itu adalah yang kena tanda panah. Kebetulan di gambar ini, di diagram ini semuanya kena tanda panah. Maka dia hasil. Ya. Belajar fungsi atau pemetaan. Nah, fungsi itu domain wajib memiliki pasangan hanya satu. Ya. Jadi kalau fungsi, kalau tadi kan kita belajar mengenai relasi ya. Ini namanya relasi, hubungan. Ya, relasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi. Masih sama, ini adalah domain, ini adalah kodomain gitu ya. Ini domain, ini kodomain. Ini juga domainnya, ini kodomainnya. Ini domain, ini kodomainnya.
Nah, sekarang lihat di sini. Saya punya tuh 2, 3, 4 gambar. Tentukan mana yang termasuk fungsi. Fungsi itu ingat wajib memiliki pasangan hanya satu. Domainnya ya, berarti si A-nya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama, apakah dia fungsi? Ya, dia adalah fungsi. Kenapa? Karena domain punya pasangan masing-masing ya, atau memiliki tanda panah masing-masing. Selanjutnya yang nomor 2. Perhatikan baik-baik, apakah dia fungsi? Ya, jawabannya adalah fungsi. Kenapa? Karena 1 memiliki pasangan yaitu A, 2 memiliki pasangan B, 3 juga memiliki pasangan B. Tapi dia berdua, Miss. Yang penting kan domainnya punya pasangan. Ya. Kok domainnya nggak ada pasangannya, Miss? Nggak apa-apa, karena dalam fungsi, lihat, dalam fungsi domain yang wajib memiliki pasangan hanya 1. Jadi kalau kodomain nggak ada pasangannya nggak apa-apa. Selanjutnya kita lihat yang nomor 3. Apakah dia fungsi? Ya, jawabannya juga fungsi. Kenapa? Karena domain memiliki pasangan 1 dengan A, 2 dengan A, 3 dengan A. Gitu ya. Tapi di sini B sama C-nya enggak dong. Ya, kan ini kodomain. Yang wajib adalah domain. Istilahnya tuh ini yang wajib. Kalau ini ya wajib gitu ya. Paham ya? Nah, berarti ini juga fungsi. Ini tadi fungsi ya. Ya, maaf spidolnya habis. Selanjutnya sekarang gambar yang terakhir. Apakah dia fungsi? Jawabannya adalah yap, betul sekali. Bukan. Kenapa? Karena lihat baik-baik di 3. Ini 3 domain memiliki 2 pasangan. Yaitu dia tanda panahnya dia memiliki B, dia juga memiliki C. Nggak boleh 2 tanda panah gini. Ya, domain nggak boleh. Kalau kodomainnya nggak apa-apa nih. Kodomainnya 3 panah nggak apa-apa. Tapi domain wajib 1 panah. Gitu ya. Jadi dia bukan fungsi karena memiliki 2 pasangan angka 3-nya.